Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Innal ladzina kafaru, sesungguhnya si alladzi yang kafir oleh mereka. Sesungguhnya orang-orang yang kafir, seperti contoh ialah Abu Jahal dan Abu Lahab, dan seumpama daripada keduanya, Abu Jahal dan Abu Lahab, orang-orang kafir. Coba dilihat dalam Hasyiah, wa nahwihima, artinya daripada segala kafir-kafir negeri Mekah, kafir-kafir alladzi yang telah dahululah dalam ilmu Allah bahawa mereka tiada beriman. Jadi ini alladzina kafaru yang Allah maksudkan ialah seluruh orang-orang kafir yang memang di dalam ilmu Allah Ta'ala mereka tidak akan beriman selama-lamanya. Selama-lamanya tidak akan beriman. Sedangkan hikmah Allah sampaikan ini kepada Rasulullah, ayat ini, hikmah pada mengkhabarkan Allah akan nabinya Allah dengan demikian supaya bahawa tenanglah hati Nabi daripada terikat hati Nabi dengan beriman mereka. Maka tiada berbimbanglah Nabi dengan memberi hidayah mereka, dan tiada berbimbang Nabi dengan menjinak-jinakkan hati mereka. Ada hikmah Allah sampaikan ayat ini kepada Rasulullah supaya Rasulullah tiada terlalu berharap kepada beriman mereka, karena memang mereka sudah Allah tentukan tidak akan beriman selama-lamanya. Sedangkan sifat Nabi kita kan memang Nabi sangat loba agar maunya semua orang beriman. Makanya Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, orang-orang yang kafir, yang dalam ilmuku mereka kafir, selama-lamanya tidak akan beriman. Ya. Sebab sekuat apapun engkau dakwahkan, mereka tidak akan beriman. Maka ketika Nabi sudah tahu demikian kondisinya, maka Nabi tiada menyibukkan diri untuk menjinakkan mereka, karena mereka tidak akan beriman. Nabi lebih fokus kepada yang lain yang telah beriman. Itu alasan hikmah daripada Allah sampaikan ayat ini kepada Rasulullah. Di ketika Rasulullah mengetahui mereka ini memang tidak akan beriman selama-lamanya, tapi toh Nabi juga tidak mendoakan agar mereka celaka. Itu juga ada hikmah yang besar di balik itu. Wala hikmatu, dan hikmah pada ketika Nabi tiada berdoa mudarat atas mereka, beserta Nabi telah mengetahui bahawa mereka memang mustahil untuk beriman. Hikmah Nabi tidak mendoakan mereka untuk celaka, untuk binasa. Hikmahnya ialah dikarenakan Nabi mengharapkan berimannya keturunan-keturunan daripada mereka-mereka ini. Walaupun ayah-ayahnya tidak beriman, tapi Nabi mengharap anak-anaknya mau beriman kepada Nabi nanti. Dan terbukti Iklimah itu kan beriman, anak daripada Abu Lahab apa Abu Jahal, saya lupa juga, salah satu daripada mereka, anak daripada Abu Jahal kayaknya. Dia beriman, sedangkan ayahnya memang sudah Allah tentukan menjadi musuh utama Nabi kita, Abu Jahal. Anaknya beriman, Abu Ikrimah. Itu harapan Nabi Allah sampaikan tentang berimannya keturunan-keturunan mereka. Seperti saat kejadian di Taif, di mana saat Rasulullah berdakwah di Taif, Nabi disambut dengan hujanan batu-batu daripada mereka orang-orang kafir. Disambut Nabi dengan hujanan batu-batu, sehingga malaikat Jibril mengatakan kepada Nabi, wahai Muhammad, jika engkau izinkan akan kutimpakan gunung yang besar ini kepada mereka orang yang kafir, yang mereka menolak dakwahmu, melemparimu dengan batu. Jangan, kata Nabi, aku mengharapkan keturunan mereka beriman kepadaku. Itulah sifat Rasulullah. Tetap Nabi mengharapkan orang untuk mau beriman dengan Nabi. Walaupun Nabi sudah berdarah-darah dilempari batu, tetap Nabi
tidak mendoakan mereka untuk celaka. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Bermula samakah di atas mereka alladzina kafaru, orang-orang yang kafir tadi, itu a'anzartahum, engkau berikan khabar takut akan mereka, am lam tundirhum, ataupun tiada engkau takuti akan mereka, itu la yu'minun, itu tiada beriman oleh mereka alladzina kafaru. La yu'minun itu khabar daripada inna, pada innal ladzina kafaru. Sedangkan jumlah sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum itu jumlah i'tiradiyah, jumlah di antara mubtada dan khabar, di antara lazim dan malzum. Di setiap jumlah yang berada di antara lazim dan malzum itu dinamakan dengan jumlah i'tiradiyah. Sedangkan untuk i'rab daripada sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tundirhum, itu bisa dilihat di dalam, coba dilihat i'rabuha, i'rabnya bahwa engkau katakan di atas i'rab yang masyhur, kata-kata sawa'un itu ia isim masdar, jatuh sebagai mubtada dengan makna mustawin, bermula yang sama, itu artinya. Wasuwiqa, dan ditasawaikan untuk mubtada dengan sawa'un. Sawa'un kan isim nakirah, isim nakirah yang tidak boleh menjadi mubtada, tapi boleh ada musawwi'nya. Musawwi'nya ialah ta'alluq jar majrur dengan sawa'un. Arti alaihim, muta'alaq daripada alaihim itulah sawa'un, jadi sebagai alat untuk musawwi' menjadi sawa'un sebagai mubtada, atau dinamakan alat penuluh dalam istilah pesantren Aceh. Alat penuluhnya ialah ta'alluq jar majrur kepada si sawa'un, itulah alaihim. Sedangkan jumlah a'anzartahum am lam tundirhum, itu jumlah tersebut ditakwilkan dengan mufrad, di jumlah muawwal dengan mufrad, menjadi khabar daripada mubtada itulah sawa'un tadi, sehingga takdirnya mustawin alaihim indaruka wa adamuhu. Bermula samakah di atas mereka itu menakuti olehmu ataupun tiada engkau takuti akan mereka dengan azab. Di jumlah yang ditakwilkan dengan mubtada. A'anzartahum ditakwilkan dengan inzaruka, am lam tundirhum ditakwilkan dengan adamuhu, di mufrad, jumlah muawwal dengan mufrad sebagai mubtada. Maka jumlah daripada a'anzartahum dan am lam tundirhum itu fi'il yang dihancurkan dengan tanpa si penghancur. Undang-undang daripada nahwu, setiap fi'il yang dia diubah ke dalam bentuk yang ditakwilkan daripada dalam bentuk mufrad, itu ada sampel takwilnya, itulah sebahagian daripadanya ialah mausul, mausul harfi, an lan kai ma'au, anna an kai malau, anna an kai malau, itu mausul harfi yang mentakwilkan jumlah menjadi mufrad. Sedangkan ini salah satunya tidak ada an, anna, kai tidak ada, ma juga tidak ada, malau juga tidak ada. Di masbu' bila sabikin, dia diubahkan, ditakwilkan, dihancurkan rumahnya menjadi rumah mufrad tanpa ada sisabe yang mengubahnya. Ini di luar daripada ghalib. Ghalibnya mesti ada sabe, mesti ada yang mentakwilkan, tapi ini tidak ada. Ini di luar daripada yang ghalibnya. Wa in qulta, jika engkau bertanya, sesungguh khabar mubtada apabila dia ialah berbentuk jumlah, maka mestilah daripada ada pengikat rabit. A'anzartahum kan jumlah tadi, jumlah yang ditakwilkan kepada mufrad, tapi dia tetap berbentuk jumlah. Setiap jumlah yang jatuh sebagai khabar mubtada, itu kan harus ada rabitnya, rabit baikkah dhamir ataupun isyarah yang kembali kepada si mubtada. Seperti contoh pada kitab mahali, pada dalam syarah, di saat membayangkan khilaf, ada contoh wasani, itu kan kita mesti mentakdirkan
yaqulu, karena jumlah di depannya tidak sah menjadi khabar wasani, kita takdirkan yaqulu sebagai jumlah. Dan yaqulu punya dhamir huwa yang marja' kepada si mubtada, rabit sebagai rabit. Karena jumlah di depannya tidak ada rabit. Di demikian ini ialah anzartahum tidak ada rabit yang kembali kepada sawaun. Am lam tundirhum juga seperti demikian. Itu andai kata ada yang mendebatkan seperti itu, jawabannya ialah bi annal khabara, dengan sesungguh khabar untuk mubtada pada makna. Jadi jumlah sawaun, jumlah anzartahum itu kan ditakwilkan menjadi inzaruka. Am lam tundirhum juga ditakwilkan kepada adamu. Jadi jumlah fi'liyah bermakna ismiyah. Demikian juga sawaun. Sawaun itu isim masdar bermakna mustawin. Mustawin isim fa'il. Jadi ini kedua-duanya ialah lafaz yang maknanya bukan dari diri lafaz. Jadi mengkhabarkan sesuatu untuk mubtada yang pada makna. Jadi sawaun kan bermakna mustawin. Sedangkan khabar juga demikian tadi. Anzartahum bermakna inzaruka. Jadi khabar untuk makna itu memada sebagai rabit. Itu pengganti rabit itulah khabar untuk makna. Jadi khabar pada makna itu menjadi pengganti daripada rabit. Maka tidak dibutuhkan lagi sebagai rabit. Tidak dibutuhkan lagi rabit untuk mengikat dengan si mubtada tadi, karena dia memang khabar untuk mubtada yang pada makna. Sawaun bermakna mustawin tadi. Dan juga jawaban yang lainnya bahwa setiap jumlah yang menjadi khabar untuk mubtada dia butuh kepada rabit, itu selama jumlah tersebut tidak ditakwilkan. Sedangkan ini kan sudah ditakwilkan tadi. Anzartahum ditakwilkan menjadi inzaruka. Am lam tundirhum ditakwilkan menjadi adamuhu. Jadi andai kata jumlahnya tidak ditakwilkan, betul. Jumlah itu harus ada rabit kepada si mubtada. Sedangkan jumlahnya sudah ditakwilkan, dan juga jadi mubtadanya ialah mubtada pada makna. Mubtada pada makna. Jadi sawaun bermakna mustawin, dan dia juga ada musawwi'nya sebagai mubtada, bukan murni dia sebagai mubtada langsung. Harus ada taswi'nya, itulah ta'alluq jar majrur. Ghalibnya ya seperti itu, harus ada rabit. Dan boleh juga kita i'rab dengan cara akas. Masuk akas ialah jumlah daripada anzartahum an lam tundirhum itu sebagai mubtada muakhar dan sawaun sebagai khabar muqaddam. Jadi kita katakan itu bersamaankah di atas mereka bermula inzarmu ataupun tiada engkau inzar. Jadi boleh kita balik maknanya. Anzartahum bi tahqiqil hamzataini. Boleh kita baca anzartahum dengan cara mentahqiqkan dua hamzah. Itu ada dua qiraah. Sebab dilihat di dalam tahqiq dua hamzah artinya beserta dimatkan antara keduanya akan sebagai mat tabi'i dan meninggalkan mat. Maka dua macam ini dua qiraah. Di manakala bisa kita bacakan anzartahum. Dan boleh juga anzartahum. Anzartahum. Jadi boleh anzartahum satu qiraah, qiraah kedua anzartahum. Itu qiraah kedua. Qiraah yang ketiga wa ibdali saniyati alifan, dan dengan menggantikan hamzah yang kedua akan ke alif. Hamzah kedua ganti alif. Jadi bacanya anzartahum. Dalam coba dilihat digantikan hamzah kedua akan ke alif, artinya sebagai mat lazim dan kadarnya 6 harkat. Berarti anzartahum. Beda dengan yang tahqiq tadi anzartahum. Arti hidup dua hamzahnya. Qiraah yang ketiga ini hamzah tidak ada lagi yang kedua, langsung jadi alif. Dibaca anzartahum. Itu qiraah yang ketiga. Qiraah keempat dan kelima, yang keempat dan dengan watashiliha, mentashilkannya
hamzah yang kedua. Arti tashil coba dilihat dalam tashil dengan bahawa adalah bahawa adalah dianya alif di antara dianya hamzah alif di antara hamzah dan ha. Arti suaranya gabungan di antara hamzah dan ha. Itu tashil namanya. Digabungan antara hamzah dan ha, itu tashil namanya. Diwatashiliha dan mentashilkannya hamzah yang kedua. Jadi hamzah kedua suaranya antara hamzah dan ha. Itu bukan hamzah, bukan ha, tapi antara hamzah dengan ha. Dan di samping tashil wa idkhali alifin bainal musahalah wal ukhra, dan memasukkan alif antara hamzah yang ditashilkan dan hamzah yang lain. Hamzah yang lain itulah hamzah yang pertama. Dibacanya ialah ahandartahum. Ahandartahum. Jadi hamzah yang kedua ada suara ha sedikit. Ahandartahum. Jadi hamzah yang kedua antara hamzah dan ha suaranya. Hamzah pertama tetap tahqiq. Tetap. Timat waktu di hamzah yang kedua ada hamzah dan ha. Ahandartahum. Ada suara ha sedikit. Wa tarkih, dan meninggalkan alif. Ahandartahum. Ahandartahum. Itu qiraah yang kelima. Tadi wa tarkih qiraah kelima. Qiraah keempat ada alifnya. Ahandartahum. Itu yang keempat. Qiraah kelima meninggalkan alif. Jadi ahandartahum. Ahandartahum. Itu lima qiraah. Coba lihat dalam fahasiluhu, maka bermula kesimpulannya itu sesungguh segala qiraah ada lima. Dua qiraah ma'a tahqiq, itulah a'andartahum. Pertama, qiraah kedua a'andartahum. A'andartahum. Itu qiraah kedua. Qiraah ketiga ma'a tashil. Qiraah ketiga dan keempat ma'a tashil. Berarti ahandartahum. Ahandartahum. Itu empat. Yang kelima qiraah ma'a ibdal. Andartahum. Ibdal. Wa kulluha, kelima qiraah tersebut ialah termasuk qiraah yang tujuh alat tahqiq. Yang kuatnya kelima qiraah itu memang dalam qiraah yang tujuh. Itu qiraah masyhur. Itu boleh kita bacakan dalam sembahyang ke ataupun di luar sembahyang, boleh kita bacakan salah satu daripada qiraah yang lima tadi pada kata-kata a'andartahum. Am lam tunzirhum la yu'minun, ataupun tiada engkau takuti akan mereka, itu tiada berimanlah mereka semua orang kafir. Arti Allah sampaikan kepada Nabi, wahai Muhammad, orang-orang yang telah dalam ilmuku mereka kafir, mereka tidak akan beriman. Bi'ilmillahi minhum dzalika, karena telah mengetahui oleh Allah Ta'ala daripada mereka orang kafir akan demikian. Itu memang sudah dalam ilmu Allah mereka kafir selama-lamanya. Fala tatma' fi imanihim, maka janganlah engkau loba wahai Muhammad pada mengimani mereka, pada mengajak mereka untuk beriman. Jadi tetap Nabi mengharapkan, seperti tadi kita sampaikan, Nabi mengharapkan keturunan-keturunan mereka lah yang mau beriman dengan Nabi, dan harapan Nabi Allah kabulkan. Wal inzaru ya'lamun ma'a takhwifin, dan bermula inzar itu sebuah pemberitahuan beserta ada kandungan memberi khabar temakut, khabar menakutkan. Itu dikatakan inzar. Itu inzar ialah sebuah ungkapan yang kita sampaikan, yang dalam ungkapan tersebut kita menakuti orang tersebut agar dia mau patuh dengan apa yang kita sampaikan, seperti Nabi sampaikan kepada orang-orang yang kafir. Jadi Nabi inzar, atau inzar, Nabi mendakwahkan kepada mereka untuk beriman, dan Nabi memberikan ancaman, andai-andai kata kalian tidak beriman maka kalian akan diazab. Tapi inzar itu berlaku dia dalam kurun waktu yang masih jauh, dalam artian orang yang kita sampaikan inzar kepada dia
jika dia mau merenungi apa yang kita sampaikan, dia akan bisa berubah beriman contohnya. Seperti Nabi menyampaikan kepada orang-orang yang kafir dalam kurun waktu, Nabi sampaikan mereka bisa merenungi yang Nabi sampaikan. Saat mereka merenunginya, maka mereka akan taubat dan Islam kepada Nabi. Itu inzar. Sedangkan ketika disampaikan sebuah ungkapan yang kandungannya juga ancaman, tapi dalam kurun waktu yang dekat, dalam artian orang yang kita takuti itu tidak ada waktu dia untuk berubah lagi. Itu namanya bukan inzar, tapi ikhbar bil azab. Itu cuma sekadar memberitahu mereka akan diazab, bukan mengajak mereka untuk beriman lagi. Itu bisa dibedakan dari kurun waktu ungkapan tersebut. Jadi jika jarak diucapkan ungkapan inzar tersebut dengan jaraknya azab itu masih jauh, itu dinamakan dengan inzar, yang alam ma'a takhwif. Tapi sedangkan ketika diancamkan dan memang akan dijatuhkan azab, tidak diharapkan mereka untuk berubah lagi, itu namanya ikhbar bil azab, bukan i'lam bi ma'a takhwif. Itu bedanya. Khatamallahu ala qulubihim, telah menutup oleh Allah Ta'ala di atas hati-hati mereka. Artinya taba'a alaiha, mencap oleh Allah Ta'ala di atas hati-hati mereka. Dalam artian mereka selama-lamanya tidak Allah bukakan hati mereka untuk hidayah. Telah dicap, distempel dengan stempel kekufuran dalam hati mereka. Selama-lamanya mereka tidak akan mendapat hidayah untuk masuk Islam. Tersebut fala yadkhuluha khairun wastawsaqa, dan telah mengunci oleh Allah Ta'ala, wastawsaqa ma'ruf, dan telah mengunci oleh Allah Ta'ala, fala yadkhuluha khairun, maka tidak masuk akan hati-hati orang kafir tersebut oleh kebajikan. Jadi apapun pelajaran yang Nabi sampaikan tidak akan meresap dalam hati mereka, kerana hati mereka telah dikunci oleh Allah untuk mendapat kebaikan-kebaikan. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawatun, dan sabit di atas pendengaran mereka dan di atas penglihatan mereka itu ghisyawah, itu sebuah tutupan. Arti wa ala sam'ihim, dan sabit di atas pendengaran mereka, artinya mawadhi'uhu, tempat-tempat pendengaran mereka, bukan diri kuping mereka. Daripada tempat-tempat pendengaran, apapun yang mereka dengar, maksudnya dalam bentuk dakwah keimanan, itu tidak akan mereka dengar. Walaupun mereka tidak tuli, mereka mendengar, mereka tidak tuli. Tapi maksudnya daripada sam'ihim mawadhi'uhu, mawadhi'ihi, di tempat mendengar yang baik-baik tidak ada manfaat bagi mereka. Fala yantafi'una bima yasma'unahu minal haqqi, maka tiada mengambil manfaat oleh mereka-mereka kafir dengan apapun, dengan barang-barang yang mendengar oleh mereka kafir akan ianya daripada kebenaran. Di segala mawadhi' kebenaran tidak akan masuk dalam telinga mereka. Artinya tidak bermanfaat. Walaupun mereka mendengar semua dakwah Nabi, semua segala kebaikan-kebaikan yang Nabi sampaikan, mereka mendengar semua, tapi tidak bermanfaat bagi mereka. Wa ala absarihim, dan juga sabit di atas penglihatan mereka, apapun yang mereka lihat, kebaikan-kebaikan yang ada pada Islam, pada diri Nabi yang mereka lihat, itu juga tidak bermanfaat bagi mereka. Tisabit di atas pendengaran mereka dan absar mereka, itu ghisyawah, itu tutupan. Jadi alasan kenapa mereka tidak bisa mendengar kebaikan, tidak bermanfaat kebaikan bagi mereka, tidak bermanfaat kebaikan yang mereka lihat, itu dikarenakan pada pendengaran dan mata mereka Allah tutup untuk melihat kebaikan Islam. Fala yubsirunal haqqa, maka tiada melihat mereka akan yang benar. Walahum adzabun azim, dan sabit untuk mereka-mereka kafir itu azab yang agung. Qawiyyin daimin, azab yang dahsyat, yang kuat, lagi yang kekal abadi di dalam neraka.
Dia memang selama-lamanya mereka penghuni neraka. Na'udzubillah.